Kita ngambil sisa tabungan, kan ekonomi lagi kurang baik waktu itu Pak. Ibaratnya nyari pemasukan itu ya lumayan berat, itu ya pakai tabungan. Kita berembuk sama istri, gimana kalau ibaratnya merintis ini ya kali aja nanti ada rezeki dari situ Pak. Kita langsung ibaratnya berani eksekusi Pak. Karena saya targetnya masih pertumbuhan, saya belum pupuk buah itu Pak, masih berimbang itu pupuknya dulu, tapi nggak taunya malah selamat ini benernya. Sampai sekarang gitu. Buah pertama Iya, di umur 3 tahun 3 bulan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Nugroho. Tempat tinggal saya di Desa Kesawen, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Ini tanam dulu 1 September Pak 2020. Berarti 3 tahun 3 bulan Pak. 3 tahun 3 bulan. Betul. Waktu itu susahnya mencari bibit. Ya bibit misalkan banyak, tapi untuk yang ibaratnya yang terpercaya itu yang dulu masih susah. Masalahnya barang dulu masih langka. Kita harus mencari benar-benar bibit yang tepat untuk supaya kita tidak kecewa di kemudian hari Pak. Sebelum tanam Pak, pengolahan tanahnya? Ini dulu enggak penolahan tanah Mas. Ini cuma tebang habis terus diuruk, dibikin busut-busut itu. Gitu. Jadi kita enggak diolah, dicangkul atau enggak. Itu yang saya lakukan. Kalau salah dan benarnya kita enggak tahu ya Pak ya. Kedalamannya? Enggak diolah Pak, cuma diuruk. Ya, jadi kedalaman menggalinya? Enggak digali Pak. Oh. Jadi cuman kayak misalkan gini Pak. Ini dulu lemah uruk itu cuman ditumpang-tumpang gitu. Jadi dasarnya rata, enggak dikapa-apain. Itu enggak yang saya lakukan itu. Kalau salah dan benarnya kita enggak tahu ya, maaf ya. Ini yang maksudnya yang saya lakukan dulu pas waktu tanam gitu ceritanya. Ini perjalanannya aja. Kalau salah ya mohon mohon maaf kalau kurang benar gitu. Tapi pas waktu tanam kasih puradan. Kadang ada rayap atau apa. Namanya bekas lahan apa gitu. Ada kayu-kayu busuk di dalam kan bikin rayap Pak. Kalau daerah saya. Ya dulu musim-musim corona Pak. Waktu nanam itu 2020 kayaknya ya masih zaman-zaman masker itu dulu. Ya yang jelas ya kita ngambil sisa tabungan, kan ekonomi lagi kurang baik waktu itu Pak. Ibaratnya nyari pemasukan itu ya lumayan berat, itu ya pakai tabungan. Memberanikan diri. Iya ya, ibaratnya kita berembuk sama istri, gimana kalau ibaratnya merintis ini ya kali aja nanti ada rezeki dari situ Pak. Kita langsung ibaratnya berani eksekusi Pak. Padahal belum banyak Pak ya yang Belum, makanya itu beratnya kita susah mencari ilmunya, itu yang susah Pak. Ya kadang banyak orang yang tertutup Pak, masalah ilmu merawat itu banyak orang tertutup, enggak semudah orang ibaratnya tanya langsung dijawab itu enggak Pak. Yang saya temui Pak, ada orang yang ya tipis-tipis tanya pupuk aja tipis-tipis jawabnya Pak. Yang jelas itu perjuangannya itu Pak. Terus belajarnya dari mana ini Pak Haji? Ya tetap saya ibaratnya sepotong dari sana, sepotong dari sini, sepotong dari sana, kan nanti disatuin kita jadiin kesimpulan Pak. Gitu Pak. Nggak ada orang ibaratnya ngasih itu totalitas, saya belum pernah Pak. Pasti sepotong-sepotong gitu Pak. Kadang ya lihat medsos, ya semuanya saya gabung-gabungin karena setiap daerah itu perawatannya beda Pak, nggak bisa disamain setiap daerah itu. Ya terus terang kalau secara ilmu pertanian saya minus Pak. Jadinya ya cuman dari kebiasaan saya Pak. Ini jenisnya apa Pak? Ini jenisnya bawor ini. Jenisnya bawor Pak ya? Iya katanya, kalau menurut yang sebenarnya saya kurang paham itu. Saya masalahnya ya masih belajar, yang cuman katanya bawor gitu. Ini perawatannya gimana Pak? Kok 3 tahun ini sudah berbuah, ini gimana Pak perawatannya? Ya perawatnya simpel-simpel aja Mas. Kalau kemarau disiram, kalau pemupukan pakai apa namanya NPK 1616 seimbang itu 1 bulan sekali. Kalau waktu tanam nggak usah banyak-banyak Pak. Paling sebulan sekali 2 sendok atau 3 sendok udah cukup pemupukannya ya. Kalau semprot ya nggak rutin, kurang lebih 1 bulan sekali juga. Penyiraman rutin kalau pas kemarau ya. Rutin itu wajib kalau penyiraman. Kalau belum ada air ya pertumbuhannya lambat kalau kemarau Pak. Bisa rontok daun-daunnya. Kalau pupuk kandang?
Pupuk kandang pakai, cuman nggak rutin saya. Nggak rutin. Cuman kalau nggak salah 2 kali. 2 kali. Iya, satu arko ini tabur di sini, Pak. Nggak di sini, di ini enggak. Sini aja. Ntar akarnya kan juga nyampe kalau misalnya di sini. Berarti ini yang pertama ini Pak ya? Buah yang pertama. Buah yang pertama. Yang musim ini kemarin sempat bunga sekali. Berarti ini bunga kedua di satu musim gitu, Pak. Satu musim. Iya, satu musim. Bunga awal itu bulan April kalau nggak salah dulu, Pak. Nggak jadi tapi. Rontok cuma sisa 2 tapi udah matang, tapi alhamdulillah enak, Pak. Iya, cuman matang 2, alhamdulillah enak. Nah, ini bunga lagi, terus sebenarnya ya saya ya udah agak putus asa, Pak. Bunga pertama habis ya saya putus asa, teman saya pupuk lagi, terus saya siram lagi, nggak taunya malah nyantel ini, Pak. Iya, alhamdulillah sisa lah ya. Dikasih rezeki sama Allah. Pak Edi ini hampir tanah ini Pak Edi. Wah, ini hampir nang sana udah nyampe tanah itu, Pak. Yang sana ada. Oh iya. Iya. Ini sebelah sini ini nyampe tanah, nggak cuma hampir, Pak. Nah, ini ini nggak hampir, Pak. Ini malah di tanah ini, Pak. 0 meter. Ya. Asli itu, Pak, bukan palsu itu, Pak. Bukan. Ntar, bukan lem-leman. Ini dibuat parit ini buat apa ini Pak fungsinya Pak? Ini dulu pas nanam belum ada ini, Pak. Karena daun kuning, terus saya putusin ibaratnya ya biar buangan air, Pak. Sana, ya. Pemruningan gimana Pak? Kalau perundingan yang saya lakukan sebenarnya karena saya tanamnya padat, Pak. Saya di dalam sini juga saya pruning, Pak. Tapi cuma tipis-tipis saja biar ibaratnya cahaya masuk sama ibaratnya nanti buat bakal buah. Oh, Sini cuman tipis-tipis saja, enggak usah. Masalahnya apa? Kita jaraknya deket, Pak. Rapet gitulah. Ini kan skalanya skala pekarangan, Pak, bukan perkebunan, Pak. Maaf, ini kan ibaratnya di kampungan bukan perkebunan gitu. ya. Jadi ya skala tipis-tipis lah, padat lah ibaratnya. Kalau misalkan yang lahan luas ya jangan diikutin, ini namanya. Sini di pruning ini sampai atas biar cahaya masuk. Itu termasuk memicu bunga, Pak, kalau menurut saya. Tapi yang sini juga saya pruning, masalahnya apa? Kalau nggak di pruning ini udah cahaya nggak bisa masuk, Pak. Kalau sini juga saya potong, Pak. Contohnya kayak gini, ini kan dulu bekas dipotong, Pak. Oh iya. Ya, bekas saya potong. Masalahnya 1,5 tahun udah ini, udah apa namanya, rapet kalau nggak dipotong. 1,5 tahun. Begitu. Tapi dulu bibitnya ini ukuran 1,5 meter, ini dongkelan, Pak. 1,5 meter. Iya, dongkelan itu. Bukan ini. Yang dari sana dulu nanamnya ini dongkelan dulu. Udah besar lah bibitnya. Kalau perkiraan usia bibit kita nggak tahu, namanya kita beli, Pak. Apa namanya, atasnya tidak dipotong Pak? Potong sekali, Pak. Potong sekali. Sekali dulu. Teman masih ada bekas ini ya, yang gede sama kecil ya, itu kelihatan banget itu. Yang itu potong sekali di usia 2 tahun kalau nggak salah dulu. Usia 2 tahun Pak. Iya, usia 2 tahun potong. Kalau ini jarak tanamnya berapa Pak? Kalau jarak tanam ini rapet ini, Pak. Ini kurang lebihnya 5 meter kan ini. 5 meter ya, tapi Masih kerapetan ya. Ya banyak yang komen ibaratnya terlalu rapat, sayang ya, namanya saya pertama pemula, keduanya lahan sempit ya biar buahnya banyak. Tapi kalau misalkan nanti lama-lama rapat ya nanti dipikir dipindah. dipindah nggak bisa, Pak. Oh bisa. Paling pruning itu, Dipruning. dipruning supaya cahaya masuk. Kalau pindah ya nggak tahu lah masih hidup apa enggak, lo ukuran segini dipindah, Pak. Pindah enggak kayaknya, kalau paling ya pruning biar cabangnya nggak banyak tapi saya bisa masuk gitu. Kita mau lihat bunga apa buah yang paling banyak mana Pak? Ini kemarin lama ini gedenya, Pak. Lama karena mungkin barengan sama cerubus, tapi setelah cerubus ini udah daun lebar mau gede ini, Pak. Mau gede. Biasanya kalau bareng sama cerubus gedenya juga lama, Pak. Pas waktu sekepal itu bareng sama cerubus itu gedenya lama. Kayaknya nggak bertambah gitu, Pak. Kalau bareng sama terubus iya pelan itu, Pak. Pelan. Kalau ini ya itu diseleksi juga nggak sih Pak? kebetulan ini yang saya lakukan enggak, Pak. Enggak Pak ya. Karena ibaratnya kita baru buah awal ya takutnya
nggak jadi itu Pak, nanti dipotong-potong nggak tahunya yang jatuh yang dipotong Pak. Iya, iya. Yang nggak dipotong yang jatuh. Iya, iya. Wah, ini juga buahnya hitungannya lebat ini buah, buah pertama. Iya, di umur 3 tahun 3 bulan Pak. Soalnya Dulu. juga itu besar-besar ya, Pak. Iya. Kalau yang buahnya dikit rata-rata lebih besar Pak. Seperti apa? Buahnya dikit lebih besar ukurannya Pak. Kalau ini ya mendingan ada 10 ini. Ya contohnya ini. Ya. Wah, Ini dikit tapi ya buahnya gede Pak. 4 kilo itu, Pak. Ya ini 4-5 kilo ada kayaknya Pak. Kayaknya tapi kayak karena belum ini sih. Ini masih bisa gede lagi Pak karena ada ininya belum kelihatan tuanya. Ini masih bisa berkembang ini. Apa namanya udah tambah kecil ini. Tapi tajam durinya Pak. Oh, itu ditali seperti itu biar Ya kalau misalkan udah matang besok nggak jatuh Pak. satu ya. Kalau jatuh buahnya rusak jelas Pak. Oh, Tapi ya namanya durian tetap berduri Pak. Yang perlu diingat itu Pak. Ya durinya macam-macam lah yang jelas Pak. Iya. Itu udah filosofi durian itu berduri Pak. Kalau ini banyak tapi kecil-kecil Pak. Apa belum gede nggak tahu ini. iya mungkin belum betul. Belum gede. Masalahnya nggak bareng. Maksudnya seminggu itu bareng tuh nggak bunga Pak. Itu susul menyusul Pak. Bunganya susul menyusul. Nah, yang paling banyak ini Pak. Ini untung. Nah ini ibaratnya ranting kecil nggak usah takut. Ini nah, kalau ada buahnya itu lentur Pak. Mengikuti. Iya. Enggak patah, Pak. Iya enggak. Ini sekitar berapa, Pak ini? Ini 20 kalau nggak salah. Sekitar 20. Iya. Ya. Buah pertama ini. Buah pertama 20. Oh, itu sampai ke atas-atas ini. Iya itu Pak. Tapi bawah juga mau buah Pak. Katanya orang kalau bawah susah buah. Nyatanya itu tadi buah di bawah ya Pak. Ya kita kan nggak tahu namanya rezeki mau ngasih di ujung ngasih di bawah. Perawatan pada saat berbunga itu gimana, Pak? Ya waktu itu bunga udah mekar itu nggak berani saya apa-apain Mas. Takut karena itu takut. Sudah ibaratnya merintil masih itu sebola pimpong itu pupuknya masih pupuk ini Pak. Karena saya targetnya masih pertumbuhan saya belum pupuk buah itu Pak. Masih berimbang itu pupuknya dulu. Tapi nggak taunya malah selamat ini pentingnya sampai sekarang gitu. Berarti nggak ada perawatan khusus? Enggak itu. Masalahnya saya juga takut sih Pak. Karena takut kemarin rontok. Jangan-jangan karena apa ya saya diemin aja malah yang penting siram itu Pak. Kemarin kan kemarau panjang termasuknya Pak. Di pupuk kalau pupuk juga enggak, Pak? Sekali itu masih pupuk berimbang 16 waktu udah pentil itu. Sekali kalau nggak salah. Sampai Kalau sekarang pernah sekali kemarin saya masukin kalium Pak. kalium. Iya, yang kalium tinggi lah ibaratnya gitu. Merek bebas banyak. Ya mungkin karena daunnya udah lebar Pak. Kemarin kan ibaratnya curubus Pak. Pas waktu curubus ini pentil sekepal-kepal gini, wah pada jatuh Pak. Berat masalahnya itu masih pohon. Pentil bareng sama trubus. Iya, itu ibaratnya rontok Pak. Pentilnya lebih rawan rontok. Nggak tahu itu sebabnya apa karena mungkin buah berat untuk ibaratnya buat daun sama buah gitu nggak tahu itu Pak. Terus saya masukin pupuk yang tinggi kalium. Dulu pas waktu-waktu awal mau nanam nggak begitu optimis gitu. Ya banyak ibaratnya ya komentar, ntar buahnya lama atau ntar nggak buah, sini cuacanya nggak cocok ya. Saya bismillah aja, yang penting saya mulai ya mudah-mudahan ada rezeki dari situ Pak. Ya alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah Pak. Alhamdulillah, Pak. Banyak ini apa cerita-cerita buahnya lama atau susah gitu. Tahu ini ibaratnya cepat buah ya pada responnya bagus lah Pak gitu. Kalau di sini banyak nggak sih Pak yang nanam durian kayak Ya baru 1-2 Pak. Baru satu. Iya karena sini datarannya masih rendah Pak, jadi banyak yang belum optimis karena dataran rendah. Mayoritas ini ya albasia sama kelapa Pak tanamannya. Terus ini kan hitungannya sudah nanamnya sudah berhasil Pak ya. Ini rencana kedepannya gimana Pak? Ini mau dikembangkan lagi apa gimana? Ya kedepannya karena banyak ibaratnya yang mau nanam
Terus pada nyari bibit ya saya ke arah bikin bibitnya Pak. Rencana ke depan nantinya. Masya Allah. Ya, Kedepannya kan bagus Pak. iya ya, yang jelas ya banyak yang butuhin gitu Pak. Untuk masyarakat sekitar Pak Edi gimana Pak? Masyarakat ya cukup mendukung ya, sekarang ya ibaratnya ya banyak yang udah pengen mau nanam Pak. Mau nanam ibaratnya ikut seneng gitu Pak. Bisa berbuah gitu. Ini saran Pak Edi untuk yang baru mulai mau nanam durian ini gimana ini Pak? Saran saya pemilihan bibit pas waktu ditanam itu harus. Pemilihan bibit. Bibit unggul itu termasuk mendukung nantinya pas waktu buah Pak. Pertama bibit, keduanya air Pak. Air terus tanah ya jangan sampai bacek Pak. Jangan sampai Dataran tinggi itu nggak menjamin tanah itu nggak bacek Pak. Jadi perlu misalkan bikin parit itu nggak masak, lebih bagus Pak. Sekalipun dataran tinggi itu nggak menjamin tanah itu nggak masam Pak. Itu kalau menurut saya gitu. Air kalau kemarau itu harus tercukupi Pak. Kalau nggak tercukupi ranting habis Pak. Ini ranting kayak gini kalau kemarau nggak disiram bisa habis Pak. Rontok satu gitu. Itu yakin kalau pas musim kering.